Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Sekarang masuk ke tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa penting juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke Makkah dan umroh ini dihalangi oleh orang Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah Bai'atul Ridwan, yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah. Peristiwa yang keempat adalah pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Kejadian yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia dan mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Peristiwa yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kawad II atau Cyrus. Peristiwa yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Yang keempat adalah perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Sebelum kita masuk ke peristiwa pertama, yaitu tentang umrohnya Rasulullah SAW, ada baiknya kita bahas dulu beberapa kejadian-kejadian yang ada di antara pengepungan Bani Quraidah dengan umroh. Jadi ada beberapa peristiwa, ya bisa dibilang peristiwa kecil lah, dan imbasnya tidak se-ngefek pertempuran Ahzab ataupun pengepungan Bani Quraidah, tetapi ini tetap penting untuk dibahas. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penyerangan kaum muslimin kepada Bani Bakar bin Kilab, kemudian pertempuran Bani Lihyan, dan pertempuran Ziqarad. Jadi ada 3 peristiwa ya yang sudah dibahas. Sekarang kita akan masuk ke pengiriman tentara kaum muslimin ke Bani Asad. Penyerangan kepada Bani Asad ini didasari oleh kabar yang kaum muslimin terima, yang Rasulullah SAW terima, bahwa Bani Asad itu senantiasa mengganggu kaum muslimin yang lewat di daerah situ. Bani Asad itu adalah kaum yang tinggal di antara Hijaz dan Sungai Furat di Irak. Ini berarti posisinya lumayan jauh ya dari Madinah. Dan setelah dikonfirmasi, setelah dicek, ternyata kabar ini bukan kabar bohong, melainkan suatu fakta, sehingga Rasulullah SAW tentu saja tidak membiarkan begitu saja. Beliau mempersiapkan pasukan tentara Islam untuk diberangkatkan ke tempat tinggal Bani Asad, dan pasukan yang dipimpin oleh Nabi SAW ini berjumlah 40 tentara berkuda yang dipimpin oleh Ukasyah bin Mihsan. Tentara yang dipimpin oleh Ukasyah bin Mihsan ini berangkat menuju ke dusun Ghimro Marzuk. Ini dusun, nama desa ya, yang ditinggali oleh Bani Asad. Namun seperti biasa, kedatangan kaum muslimin ini cukup menakutkan ya bagi kabilah Bani Asad, sebagaimana terjadi pada kabilah yang lain, apalagi setelah mendengar kabar kemenangan kaum muslimin di Medan Ahzab. Maka sebelum kedatangan pasukan yang sebetulnya tidak terlalu banyak, ini sariyahnya hanya terdiri dari 40 orang tentara berkuda saja, Bani Asad tetap merasa ketakutan dan mereka melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Jadi kabur dari daerahnya dan membiarkan dusunnya itu kosong. Hanya saja ada satu orang yang tidak sempat melarikan diri. Dia bukan tidak sempat, malah dia sedang tidur ya. Dia tidur sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Dia ditemukan oleh para sahabat, dan setelah dibangunkan, orang ini diminta oleh kaum muslimin untuk mengabarkan atau memberitahukan tempat persembunyian binatang-binatang ternak mereka jika ingin nyawanya selamat. Dan orang ini menyetujui. Ia
menunjukkan lokasi di mana tempat persembunyian ternak-ternak mereka sehingga bisa diambil oleh kaum muslimin. Dan pada waktu itu kaum muslimin kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan berupa 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, ada peristiwa juga yang mirip-mirip ya dengan kejadian ini, kejadian Bani Asad ini, yaitu di Zulqassah. Zulqassah adalah sebuah tempat yang berjarak 39 km dari Madinah. Ini jauh ya, ke jalan menuju ke Rabazah. Mereka juga sama dengan Bani Asad selalu mengganggu kaum muslimin. Sementara di daerah itu banyak juga kaum muslimin di dekat dusun tersebut itu tempat menggembalakan kambing kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu tidak luput dari gangguan mereka. Maka Rasulullah SAW mengirim 10 orang tentara berkuda dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Lalu pada saat berangkat, orang-orang di Zulqassah ini sudah tidak ada orang, ditinggalkan oleh penduduknya. Dan perjalanan 39 km itu sangat jauh ya, apalagi ditempuh dengan berkuda. Sehingga ini menimbulkan rasa lelah ya, kelelahan di tentara muslim pada saat itu. Sehingga karena memang sudah tidak ada orang, kaum muslimin merasa ya sudah aman karena memang selalu seperti itu, dan ketika ditunggu juga mereka tidak datang lagi. Maka para tentara kaum muslimin ini memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hanya saja karena mereka istirahatnya itu benar-benar istirahat, mereka tertidur dengan pulas. Pada saat itu melihat keadaan tentara muslimin, meskipun sedikit mereka ya memperhatikan dari jauh, ternyata kaum muslimin itu sedang tidur, tentara muslimin itu, maka mereka melakukan serangan. 100 orang dari penduduk Zulqassah itu mengepung tentara muslimin dan menghujani mereka dengan panah. Tentu saja hal ini membuat tentara muslimin terkejut, sehingga mereka tentu saja terbangun dari tidurnya dan melawan dengan sekuat tenaga, melawan hujanan panah, juga melawan kepungan dari penduduk Zulqassah ini. 10 orang lawan 100 ya sulit untuk dihadapi, apalagi dalam keadaan kaum muslimin sudah terkepung dan terdesak. Maka tentu saja kaum muslimin, pasukan muslimin ini mengalami kekalahan yang telak. 9 dari 10 orang sahabat menemui syahid. Yang selamat itu adalah pimpinannya Muhammad bin Maslamah. Itu pun karena dia memang beliau tidak melihat peluang lain ya untuk menyelamatkan diri selain berpura-pura mati. Karena beliau memang sudah terkena sudah terkena pedang, tubuh beliau tidak dikisahkan sebelah mana terkena terkena sabetan pedangnya. Tetapi sabetan pedang itu membuat beliau itu tidak mungkin lagi untuk melawan, sehingga beliau bersikap seolah-olah sudah kehilangan nyawanya, sehingga ditinggalkan begitu saja oleh musuh. Setelah sekiranya benar-benar aman, pada akhirnya Muhammad bin Maslamah kembali ke Madinah. Setelah beliau kembali ke Madinah dengan susah payah, beliau tiba di Madinah. Berita ini juga disampaikan kepada Rasulullah tentang apa dan bagaimana kronologisnya. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengirimkan kembali 40 orang sahabat, kali ini dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sementara Muhammad bin Maslamah itu ya tidak diperkenankan pergi karena beliau sedang terluka ya, sehingga diobati di Madinah. Ketika kedatangan pasukan Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum, para penduduk itu merasa ketakutan lalu kabur dan tidak menyangka bahwa akan disusul gitu ya, akan ada pasukan susulan, sehingga mereka sudah santai, sudah tidak waspada lagi. Lalu ketika kedatangan pasukan ini yang jumlahnya lebih banyak, mereka ketakutan ya. Kemarin saja yang 10 orang itu ya, mereka sudah bersembunyi, sudah lari. Apalagi sekarang yang jumlahnya 40 orang, dan mereka memang meninggalkan begitu saja harta bendanya karena memang ini serangan dadakan. Ditinggalkan harta bendanya begitu saja, sehingga harta bendanya itulah yang menjadi milik kaum muslimin gitu, dibawa
bawa ke hadapan Rasulullah dan dibagikan kepada kaum muslimin. Itu tentang pasukan yang dikirim ke Zulqassah. Sementara Islam dikirim ke Bani Sulaim. Bani Sulaim ini posisinya lebih jauh lagi dari Zulqassah. Tadi kan kalau Zulqassah itu 39 km ya. Kalau Bani Sulaim ini lokasinya itu 120 km dari kota Madinah. Ini di sebelah timur kota Madinah. Dan kaum ini termasuk kaum yang besar, dan juga mungkin teman-teman masih ingat bahwa Bani Sulaim ini termasuk kabilah yang ikut dalam pertempuran Ahzab, membantu Quraisy mengepung kaum muslimin di Madinah. Bani Sulaim ini juga pernah didatangi oleh pasukan Rasulullah SAW, hanya saja dulu ya di tahun kedua Hijriah mereka pernah didatangi karena kejahatan mereka. Tetapi pada saat didatangi, Bani Sulaim ini sudah kabur, sudah ya sebagaimana biasanya sudah kabur kalau tentara kaum muslimin datang, sehingga tidak terjadi kontak senjata. Bahkan mereka larinya itu dengan binatang ternak mereka. Lalu dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menuju ke dusun Bani Sulaim. Hanya lagi-lagi ketika pasukan muslimin datang, itu dusun tersebut sudah kosong, ditinggalkan oleh para penduduknya, bahkan binatang-binatang ternak mereka juga dibawa. Dan mereka karena ketakutan dikejar, mereka itu berpencar ya, mereka keluar dari dusun mereka tetapi berpencar dan bersembunyi di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada satu orang wanita yang tertangkap oleh kaum muslimin, dia ini dari suku Muzainah, Bani Sulaim. Dan wanita ini setelah dilakukan negosiasi ya, wanita ini bersedia untuk menunjukkan di mana tempat persembunyian binatang-binatang ternak mereka. Lalu ia menunjukkan, dan ternyata di tempat persembunyian tersebut juga ada suaminya, sehingga dua orang ini dibawa oleh kaum muslimin beserta ternak milik Bani Sulaim ya, dibawa ke Madinah menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membebaskan suami istri tersebut. Peristiwa yang ketujuh yang terjadi di antara pengepungan Bani Quraidah dengan umrohnya kaum muslimin itu adalah tertahannya kafilah perniagaan kaum musyrikin Quraisy. Kisah ini berawal dari kabar yang diterima oleh Rasulullah SAW bahwa pasukan Quraisy itu, bukan pasukannya tetapi kafilah dagang Quraisy itu sebentar lagi itu dalam perjalanan dia akan melewati sebuah dusun yang bernama Dusun Ish, pulang dari Syam dengan membawa barang dagangan. Dan tidak perlu diuraikan lagi ya mengapa alasan Rasulullah SAW itu mencegat kafilah dagang ini. Ini alasan yang sama dengan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat hendak mencegat kafilah dagang milik Abu Sufyan sebelum kejadian perang Badar, yaitu di mana kaum muslimin itu hendak mengambil kembali harta yang mereka tinggalkan di Makkah dan diperjualbelikan menjadi milik Quraisy gitu ya. Jadi merampok, mengambil harta benda milik kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW membalasnya dengan mencegat kafilah dagang Quraisy, tetapi belum pernah berhasil sejauh ini karena terjadi pertempuran Badar, malah yang bertemu dengan pasukan kaum muslimin bukan kafilah dagang, malah pasukan perang. Dan kali ini beliau melakukan dengan alasan yang sama. Beliau mengutus 70 orang tentara muslimin, ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah menuju Dusun Ish. Dusun Ish ini akan menjadi kisah juga ya nanti di satu peristiwa setelah Hudaybiyah. Letak Dusun Ish ini terletak kira-kira 7 km dari Madinah. Dan kejadian ini, peristiwa ini berlangsung di Jumadil Awal pada tahun ke-6 Hijriah. Kali ini usaha kaum muslimin berhasil. Mereka berhasil mencegat kafilah dagang milik kaum Quraisy. Dan tepat jadi ketika mereka datang, kaum muslimin itu
sudah ada di lokasi, sehingga kafilah dagang Quraisy itu berhasil dicegat oleh kaum muslimin. Dibawalah kafilah dagang tersebut dengan semua pengawalnya, dengan semua dagangnya yang membawa barang-barang tersebut, juga harta milik orang Quraisy itu dibawa ke Madinah. Dan qadarullah, ini yang menjadi pimpinan kafilah ini adalah Abul Ash Arabi. Abul Ash Arabi ini adalah tokoh terkemuka di Quraisy. Ia masih muda dan termasuk orang penting baik di kalangan Quraisy yang musyrik, juga di kalangan Quraisy yang muslim. Karena Abul Ash di mata kaum musyrikin Quraisy ini adalah seorang pembesar, tokoh ya, kemudian dia juga seorang pedagang. Mungkin dia akan menjadi penerus Abu Sufyan di kemudian hari gitu. Namun usianya masih muda. Kemudian akhlaknya juga baik. Beliau seorang yang amanah juga. Makanya dititipkan barang dagangan itu dia menjadi pimpinan ya dari kafilah dagang perniagaan milik orang Quraisy. Sementara posisi dia di kaum muslimin juga sama pentingnya. Selain dengan semua kebangsawanan, kemudian akhlak dan lain-lainnya, Abul As itu adalah menantu Rasulullah SAW. Beliau ini menikah dengan putri Rasulullah SAW yang pertama, yaitu Zainab binti Rasulullah SAW. Tentang kisah ini sebetulnya sudah saya jabarkan ya di satu kisah tertentu di biografinya Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha. Ini tetapi ya sekarang kita ulas saja lah ya secara singkat, bahwa Rasulullah SAW itu ketika melihat Abul Ash itu ya bagaimanapun, meskipun Abul Ash ini masih posisinya ini masih musyrik ya dan masih tinggal di Mekah sana, beliau tetap menyayangi Abul Ash karena ia adalah bagaimanapun menantu beliau. Dan dulu sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri yang memilihkan Abul As bin Abu Rabi ini untuk Zainab, dan bahkan menikahkan dengan tangan beliau sendiri, menikahkan Zainab dengan Abul As ini. Lalu kabar tentang tertangkapnya kafilah ini tentu saja segera sampai di Quraisy, bahwa semua kafilah dagang ini ditangkap dan barang dagangannya itu dirampas oleh kaum muslimin. Dan tentu saja karena ditangkap dan ini bukan pertempuran, tidak ada korban, maka jika ingin membebaskan kafilah dagang ini harus ada tebusan. Dan ternyata sampailah di tangan Rasulullah SAW ini tebusan untuk Abul As, yaitu berupa kalung yang sangat Rasulullah kenali, karena kalung ini adalah kalung milik dari istri Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah memberikan kalung ini diingat betul oleh Rasulullah ya, memorinya masih seolah-olah baru kemarin terjadi gitu ya, bahwa Khadijah binti Khuwailid ini memberikan kalung hadiah pernikahan untuk Zainab dan Abul As. Tentu saja melihat kalung ini, Rasulullah SAW tidak bisa menahan air mata beliau ya, menjadi teringat otomatis dengan Khadijah. Maka Rasulullah SAW dengan memperlihatkan kalung tersebut kepada kaum muslimin, lalu meminta keridhaan kaum muslimin untuk membebaskan Abul As, tetapi sekaligus juga mengirimkan kembali kalung tebusan dari Zainab. Meskipun Abul As dengan Zainab itu sudah terpisah karena Zainab muslimah dan Abul As itu seorang musyrik, masih menjadi seorang musyrik, tetapi pernikahan itu tidak terceraikan ya. Jadi Zainab itu masih tetap sebagai istrinya Abul As dan Abul As itu masih tetap sebagai suaminya Zainab. Jadi mereka masih suami istri meskipun mereka terpisah. Dan ini karena Rasulullah SAW tidak menghalalkan mereka untuk bersama, tetapi juga tidak menceraikan mereka.
Sehingga akhirnya singkat kata kalung itu dikembalikan kepada Zainab, kemudian Abul As itu dimerdekakan dan bahkan hartanya juga dikembalikan. Lalu ia melakukan perjalanan ke Makkah, dan setelah di Makkah singkat kata Abul As itu membagikan semua amanah yang ia terima ya. Barang dagangannya dikembalikan, keuntungannya juga diberikan, kemudian semua barang titipan juga selesai ia berikan. Maka setelah itu ia menyusul kembali ke Madinah, menyusul Zainab, ia kembali ke Madinah, dan setelah di Madinah ia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Rasulullah SAW menyatukan kembali ia dengan Zainab, tetapi tidak dengan pernikahan yang baru. Jadi mereka masih bersatu dengan pernikahan yang lama sebelum turunnya kenabian. Dan ini menjadi salah satu hukum fikih ya. Jadi hukum fikih bahwa pernikahan yang sudah dilakukan jadi masuk Islamnya setelah menikah, maka tidak perlu ada pernikahan baru gitu. Karena yang lama itu sudah dianggap sah. Jadi mereka sudah suami istri gitu, meskipun pernikahannya dulu belum masuk Islam. Tentang kisah Zainab sendiri dan Abul As ini tidak akan saya kisahkan kembali, terutama hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya ya, karena banyak sekali hikmahnya. Tetapi yang perlu kita ulas adalah bagaimana gerak cepatnya Rasulullah SAW dalam menghukum orang-orang yang berlaku zalim terhadap orang lain. Karena ini bukan hanya kepada sama dengan kisah kemarin ya di Bani Ghatafan. Di Bani Ghatafan itu kan yang dirampas itu kebetulannya memang unta Rasulullah SAW, tetapi itu hanya satu kejadian. Kejadian-kejadian lainnya itu yang dirampas adalah harta milik kaum muslimin, binatang ternak gitu ya, seperti kemudian yang terzaliminya juga kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah menunda untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat terhadap kaum muslimin. Juga merampas tadi ya yang mengganggu hewan ternak milik kaum muslimin itu juga dihukum oleh Rasulullah SAW. Ini supaya mereka menyadari bahwa kaum muslimin itu sekarang tidak bisa diganggu dengan seenaknya. Kaum muslimin itu bisa melawan, sehingga izah kehormatan kaum muslimin itu terus-menerus di mata masyarakat Jazirah Arab itu menjadi sangat terhormat, dan mereka menjadi ketakutan ya, bahkan didatangi 10 orang saja mereka sudah takut. Ini bukan karena jumlahnya, tetapi karena izzah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan seharusnya seperti inilah pemerintahan Islam, di mana dalam menindak segala kezaliman, menindak orang-orang yang jahat ini tidak boleh dibiarkan. Dan bukan rasa kasihan, kita melihatnya jangan kasihan ke pelakunya, justru yang perlu dikasihani adalah korbannya. Korbannya itu sudah hartanya itu diambil, kemudian ada juga yang berbuat zalim lah, kezaliman. Nah, sudut pandang kita itu harus kepada korban, bukan kepada pelaku. Kadang-kadang di zaman sekarang kita salah melihat ya, bahwa kasihan pelakunya, lalu terbawa-bawa oleh baratlah hukum kita dengan mengganti hukuman kisos untuk yang jahat, untuk yang dia membunuh dan sebagainya, itu dengan hukuman kurungan. Padahal itu tidak memberikan rasa keadilan kepada korban, karena di mana-mana yang nyawa itu harus diganti nyawa, harta itu diganti harta. Ya kecuali tidak ada unsur kesengajaan gitu ya. Ini adalah hukum yang justru sangat adil. Kita melihatnya itu suka salah. Jangan dihukum kelamaan, dia berkelakuan baik sehingga hukumannya dipotong dan sebagainya. Justru yang harus kita pikirkan adalah korban. Bagaimana ya luar biasanya ya di negara kita, bagaimana masyarakatnya juga saya tidak ngerti ya kenapa. Jadi ada terhukum misalnya keluar dari penjara hanya karena dia seorang selebritis lalu disambut sedemikian rupa gitu. Dan masyarakat kita lupa dengan korban. Bagaimana korban itu dia pada waktu itu kasusnya pelecehan ya. Pelecehan kepada seorang anak remaja. Dan kita tidak tahu bagaimana
si korban ini memiliki keberanian untuk melapor, dia bagaimana mengobati mentalnya, bagaimana dia akan terus-terusan hidup dengan memori yang menyakitkan bagi dia. Tetapi kita terlalu fokus melihat kepada pelakunya malah terus diwawancara ke sana kemari gitu ya, dan di penjaranya pun tidak dalam waktu lama, lalu dipotong-potong pula gitu. Dan ini tidak memberikan rasa keadilan bagi orang yang terzoliminya ya. Itu hanya satu kasus, belum kasus-kasus yang lain, belum kasus korupsi. Itu yang dirugikan kan bukan hanya satu orang, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Negara dirugikan gitu. Tapi hukumannya ya seperti itulah ya. Makanya hukum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ini lekas-lekas memukul dalam tanda kutip ya. Memukul lekas-lekas, tidak menunda orang kaum yang berbuat zalim, maka ini adalah yang terbaik. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk video kali ini. Insya Allah bertemu lagi di berikutnya, masih di rentetan kisah yang sama ya, peristiwa yang terjadi di antara pengepungan Bani Quraidah dan umroh Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.